Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jazakumullah khair. Insyaallah. Kalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah siang hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis yang berbarokah ini insyaallah, yaitu kita mengkaji kitab yang mencatat tentang konsep dari awal munculnya hingga masa kitab ini ditulis. Dan majelis ini memang kita niatkan untuk kita sama-sama belajar, menggali begitu besarnya dan begitu hebatnya pendidikan Islam di masa-masa kejayaannya, yang artinya kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam itu juga harus kembali kepada konsep pendidikan ya, yang dulu pernah membesarkan juga Islam, pernah membawa Islam kepada peradaban tertinggi dunia, dan insya Allah akan terus seperti itu sampai qiyamus sa'ah. Kitab ini kemarin sudah dikaji beberapa bagiannya, yang berjudul Al-Katatib Nash'atuha wa Anmatuha wa Atharuha fi Ta'allum wa Ta'limil Qur'anil Karim. Al-Katatib yaitu kutab-kutab secara perkembangan, peran, fungsi, dan juga pengaruh di dalam belajar serta mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Secara definisi sempat kami bahas di pertemuan lalu. Kemudian sekarang kita masuk kepada kenapa harus kutab. Kenapa harus kutab? Definisinya kemarin kita ulang sedikit, adalah lembaga yang mengajarkan baca, tulis Al-Quran. Baca, tulis Al-Quran umumnya untuk anak-anak usia dini, dan ada beberapa yang bahkan untuk orang dewasa. Nanti akan kita baca di sejarah. Kemudian juga mengajarkan dasar-dasar berhitung, serta memiliki ciri penanaman adab bagi anak-anak. Ini definisi singkatnya. Ya. Insya Allah nanti secara detail konsepnya itu tertulis semua di sini. Kita akan bedah ya satu persatu, termasuk kurikulum, pelajarannya, cara ngajarnya seperti apa, ada semua. Kita mulai dengan bab yang kedua, disebutkan oleh pengarang di sini. Namanya Dr. Mabruk Bahyuddin Ad-Da'dur, pengarang dari buku ini. Beliau dosen di Riyadh, salah satu universitas di sana. Beliau mengatakan
lima dal katatib. Kenapa harus milih kutab? Bukannya lembaga pendidikan itu banyak, tapi kok harus kutab? Kenapa? Disampaikan ta'ti ahammiyatul katatib duna ghairiha minal muassasati ta'limiyati ghairul akademiyatil ukhra fi ta'limil Qur'anil Karim li'iddati asbabin minha. Datang urgensi kutab ini dibanding segala lembaga yang ada, ya, khususnya ketika berbicara masalah pengajaran Al-Quran Al-Karim, ya, ini jadi prioritas kita milih kutab. Artinya begini, siapa saja yang pengen anaknya belajar Quran itu opsi paling ideal adalah kutab, tidak ada yang lain. Kecuali kalau anak memang pengennya belajar atau orang tua pengennya anaknya bukan ke Quran, ya, mau jadi mungkin cita-citanya ya hanya ingin ke karir profesi duniawi, nah itu tidak harus kutab, bahkan jangan dikutab, nanti malahan salah langkah gitu kalau cuman itu. Tapi kalau pengennya ada, pengennya akhlak, pengennya memperdalam Quran, nah itu yang seideal kutab secara konsep, kata beliau belum didapati. Alasan-alasannya diantaranya adalah satu, kaunuha qa'imatun ala tahfidzil Qur'anil Karim. Karena pendidikan kutab itu tegak di atas pengajaran Al-Qur'anul Karim. Itu. Ya. Kaunuha qa'imatun ala tahfidzil Qur'anil Karim bisyaklin jama'i yusa'idu ala sur'atil hifdzi wal isti'ab. Pembelajarannya itu bareng-bareng. Jadi anak-anak lebih senang belajar Quran bareng-bareng, lebih gampang hafal, lebih gampang paham. Jadi nanti ini calon guru ya yang ada di sini, kalau ngajar anak-anak itu paling enak bareng-bareng memang. Ya, terutama kalau ngafal itu, kan ngafal itu ditalkin, habis itu anak-anak ngikuti, itu senang mereka. Ya, maka semakin sering ditalkin, semakin cepat ngafal. Ya, dan talkin itu kunci bagi anak-anak nanti memperbaiki bacaan Quran. Ya, sering mengeluhkan, loh anak saya bacaan Qurannya kok kacau, bacaannya ndak standar tajwid. Nah itu problemnya mungkin belum tertalkin oleh guru yang bacaannya fasih. Itu terutama juz 30. Kalau sudah dipegang juz 30, anak-anak bisa, insya Allah juz-juz yang lain lebih mudah. Ya, kalau sudah ditalkin juz 30 itu beres, juz-juz yang lain lebih mudah. Ini untuk untuk tahfidz bagi anak. Jadi karena kutab ini pola pembelajarannya bareng-bareng halaqah ya, ditalkin, gurunya membaca, anak-anak mengikuti, ini lebih cepat. Kemudian yang kedua, kanatil katatib wa mazalatil adatu ta'limiyah ar-ra'isiyah allati yantaqilu bihal ilmu dini wa bidzat al-Qur'anul Karim min jailin ila jail. Dari dulu kutab itu terus-menerus menjadi satu lembaga yang mengajarkan, mentransfer ilmu-ilmu agama dari generasi ke generasi. Nah, jadi dari dulu generasinya sahabat, generasinya tabi'in, sampai masa kita sekarang, ilmu agama ini bisa ya ditransfer turun-temurun, itu salah satunya adalah wasilah dari lembaga kutab. Salah satunya adalah wasilah dari lembaga kutab. Kama kanatil adatul lati tasyi'u minha qa'idatut tanwirid dini wa hifdzil Qur'an wa nasrihi ala mada usurin tawilah. Sebagaimana adat yang berlaku di dalam penyebaran dan juga pencerahan
bagi masyarakat belajar Quran. Ya, pencerahan dan juga penyebaran masyarakat belajar Quran itu dapatnya dari kutab. Ya, dari dulu generasi-generasi hebat dulu itu yang udah jadi ulama besar-besar itu kalau dirunut, kenapa kok bisa mereka jadi ulama? Karena dari kecil itu belajarnya kutab. Maka enggak heran gitu ya. Usia 10 tahun sudah hatam 30 juz, usia 12 tahun, 13 tahun maksimal itu selesai 30 juz hafalan. Di generasi kita sekarang masih banyak ya yang usia SMP baru mulai ngafal Quran. Usia SMA baru mulai ngafal Quran, bahkan baru sadar ya, lulus SMA atau bahkan sudah tua gitu. Nah, ini kurang ideal kalau bicara masalah pembangunan keilmuan. Karena di usia itu baru setar. Anak itu semakin dia masih belia semakin cepat ngafal. Itu. Semakin belia semakin cepat. Semakin tambah umur semakin berat ngafalnya. Ya. Ini rahasianya ya kenapa kok Al-Qur'an bisa dihafal setiap generasi ke generasi dengan begitu rapi dan banyak para penghafal Quran tersebar di seluruh dunia karena memang peran dari kutab ini mengajarkan Al-Qur'an dari sejak kecil. Nomor 3, wahya kadzalikal adatul lati assasat qaidatan minal muta'allimin alladzina istata'u ba'da dzalika bisuhulatin ta'miqi dirasatihim ad-diniyah wa itqani syata furu'il ulumil islamiyah. Yang ketiga, kutab dari dulu sampai sekarang ini menjadi pondasi bagi mereka-mereka yang ingin memperdalam ilmu agama, itu pondasinya kutab. Sehingga ketika lulus kutab, alumni-alumninya itu mampu menguasai lebih dari satu bidang ilmu. Ulama-ulama besar seperti Imam Nawawi, Imam Suyuti, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sampai sekarang itu terkenal, itu mayoritas menguasai lebih dari satu disiplin ilmu. Bahasa Arab jago, fikihnya jago, ilmu hadis menguasai, ya. Bahkan ada yang menguasai juga ilmu umum. Ibnul Qayyim itu ya, contohnya, beliau itu sejarah jago, punya kitab berbicara masalah sejarah Zadul Ma'ad, ya, itu tentang sejarah Rasulullah SAW tapi diulas dari sudut pandang yang berbeda dari buku sejarah lain. Tazkiyatun Nafas beliau punya, ya, Madarijus Salikin. Berbicara masalah kesehatan dan kedokteran, ada wadawa, ya, sampai kepada ilmu kesehatan dan kedokteran dia punya. Bahkan ilmu memanah dia punya, kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Ya. Ya, Furusiyah Muhammadiyah itu kitabnya beliau. Jadi saking ininya ya, hebatnya dia dalam belajar itu. Satu disiplin ilmu itu nggak cukup. Kok bisa? Lah karena startnya bagus itu. Dari sejak kecil sudah dikutab di zaman beliau dulu, sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, sudah bahasa Arabnya bagus. Jadi setelah masuk nanti belajar ilmu-ilmu syar'i yang lain itu dilewati begitu. Ini nomor 3. Kita sekarang di Indonesia itu mau nyari ulama mujtahid aja susah. Iya benar, padahal dulu ulama Indonesia itu lumayan memproduksi sekian banyak ulama. Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Khatib Al-Minangkabawi ini kan dulu khatib di Masjidil Haram.
Ya, Syekh Yasin itu juga rujukan ya dalam ilmu hadis. Musnidul Alam itu julukannya, pemberi sanad bagi dunia. Ya, Imam Nawawi Al-Bantani itu kan orang Banten. Ya, itu juga sama, mengajar di Masjidil Haram. Banyak dulu ulama-ulama kita. Tapi sekarang kita mau nyari yang seperti itu, belum tentu satu dapat. Gitu. Ada kemunduran ini sebabnya apa? Nah, karena startnya atau pondasinya kurang kuat. Masalahnya ya pendidikan dasarnya itu lemah. Gitu. Maka kita perlu memperkuat pendidikan dasar di fase kutab. Nomor 4, kamaan nal kata tiba. Kanat hiyan nizamut ta'limiyul munasib. Hiyan nizamut ta'limiyul munasibu wal mulaimu lihtiyajatil mujtama'il mutanawwi'ah qabla ta'limir rasmi bihaitsu kanat tandamiju bisyaklin tabi'iyyin fi nasyatatin wa hayatil mujtama'is saghiril yaumiyah sawa'un fil qaryati aw fil hadar. Kutab ini juga menjadi lembaga pendidikan yang cocok ya, cocok serta sesuai ya, serasi sesuai untuk semua kalangan, untuk semua lapisan dan struktur masyarakat, baik masyarakat pedesaan atau masyarakat perkotaan, ya, yang ekonominya mampu, yang ekonominya tidak mampu, ini kutab paling cocok. Orang sekarang mau masukkan sekolah anak itu, kadang pikir-pikir dengan biayanya yang begitu mahal. Salah satu penyebab mahalnya biaya pendidikan adalah standar sarana prasarana yang semakin tahun semakin tinggi. Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang bersaing, bukan di sisi kualitas pengajaran, tapi di kualitas apa? Sarprasnya. Tinggi-tinggian gedung, kemudian mewah-mewahan fasilitas, ya, sampai-sampai untuk memasukkan anak sekelas SD itu di beberapa perkotaan, tempat di perkotaan itu bisa sampai menghabiskan dana belasan bahkan puluhan juta. Kalau di sini ada apa enggak? Ada. Uang masuknya sampai belasan juta ada ya? Iya. Jadi orang sebelum memasukkan udah mikir dulu kalau gitu. Itu berarti tidak menyentuh semua lapisan, enggak semua kalangan bisa nyekolahkan. Orang tua kepikiran, wah masuknya aja udah segitu. Apalagi bulanannya, SPP-nya mahal. Nah, kutab ini kan basicnya kesederhanaan sebetulnya. Ya, basicnya pendidikan kutab itu kesederhanaan. Ya, gedung itu bukan jadi satu pertimbangan pokok. Karena kemarin di mukadimah kitab saya bacakan ya, bahwa dulu potret orang belajar kutab itu ya di rumah ibunya gitu ya. Ada ruang di samping masjid belajar kutab, sesederhana itu. Jadi tidak membebankan biaya yang begitu besar bagi wali. Ini sebab yang keempat ya. Kenapa harus kutab? Karena dia fleksibel. Kalau mau ada yang bangun kutab dengan fasilitas mewah ya boleh-boleh aja, kalau mampu. Tapi jangan sampai membebani, karena konsep kutab itu adalah merakyat. Yang kelima, kamakanatil katatibu nidhaman ta'limiyan majaniyan la yukalliful mujtama'a ayata
a'ba'in lidirasati fauqa annaha tastamiddu takalifuha al-maddiyatu imma min nizamil awqaf aw min at-tabarru'atil basitah wal juhudit tatawwu'iyah lil mujtama. Nah ini. Kenapa kok kutab itu bisa murah? Bahkan bukan hanya murah, bisa gratis. Dulu banyak praktek kutab yang gratis. Kenapa kok bisa gratis? Karena kutab ini bersandar kepada dana-dana keumatan. Baik yang bersumber dari wakaf atau juga bersumber dari tabarruk, yaitu infak sedekah, atau juga juhud tatawu'iyah, artinya dari sisi guru sendiri rela tidak digaji karena memang niat untuk mengajar. Ya, kalau boleh saya membuka terkait manajemen pendidikan ya. Sekarang ini kos paling besar dalam manajemen pendidikan itu adalah sarpras, tadi udah saya singgung. Itu kos paling besar, sarpras. Setelah sarpras apa? Gaji guru atau SDM. Meskipun ya non sewu, ada beberapa lembaga yang pembayarannya sebetulnya lumayan tinggi tapi gaji gurunya biasa-biasa aja gitu. Itu juga nanti nggak tahu manajemennya gimana. Tapi harusnya kalau kita bicara manajemen yang itu kalau bayarnya mahal ya gaji gurunya tinggi. Harusnya. Itu. Baru kemudian operasional lain. Kalau di pesantren nanti ada tambahannya adalah makan. Sebelum gaji guru yang terbesar itu nanti makan, kemudian gaji guru, baru setelah itu operasional harian seperti bayar listrik, bayar air. Kalau airnya bayar, ada yang airnya tidak bayar pakai sumur artesis ya, bor gitu. Ada yang nanti dari mata air, kayak kami di pesantren di komplek 2 itu beli mata air, alhamdulillah, karena daerah pegunungan, beli mata air ya, tinggal cuman modal pralon untuk mengalirkan dari mata air itu sampai ke lokasi, ditampung bak, itu alhamdulillah sepanjang tahun udah enggak bayar gitu. Terus operasionalnya kalau ada lain-lain ya mungkin terkait masalah bensin ya, operasional transportasi itu lumayan. Karena kalau udah ada pesantren mesti akan ada transportasi, pindah ke sana kemari, belanja, kegiatan santri dan yang lain sebagainya. Itu kalau di pesantren. Kalau di sekolah yang paling besar saya rasa itu ya. Ada mungkin kebutuhan operasional seperti air, listrik gitu, tapi tidak sebesar di pesantren. Karena sekolahan masuknya hanya setengah hari. Tidak 24 jam. Gitu. Berarti ketika dilihat kok besar kosnya, SPP-nya ataupun pembayarannya kok besar, harusnya berbanding juga dengan hak yang diterima oleh guru itu juga besar. Tapi dalam nizam kutab nggak begitu. Ya, dulu banyak para guru kutab itu ngajar itu tanpa digaji. Karena memang dari awal sudah mengatakan saya siap mengajar tanpa digaji, ini jadi sedekah ilmu saya. Itu. Biasanya yang guru-guru yang seperti itu memang sudah memiliki sumber ma'isyah dari yang lain. Ya. Nah ini kan Masya Allah yang dituntut beramal bukan hanya seluruh kaum muslimin ya, ustadznya pun dituntut beramal ya. Kalau sama-sama beramal dan ikhlas, muhsinin yang beramal keuangan, kemudian guru-gurunya beramal secara ilmu, rela tidak digaji, itu Masya Allah. Dahsyat sekali itu. Ya. Wajar kemudian kalau ada
yang digratiskan kan gitu, sampai enggak bayar sama sekali. Kemudian yang nomor 5 sudah, nomor 6. Kanat hadhil katatibu hiyan nidhamu ta'limiyul amsal. Kanat hadhil katatibu hiyan nidhamu ta'limiyul amsali alal aqal min nahiyati ta'limil asasi wal ula. Ya, dari dahulu Kutab ini merupakan lembaga pendidikan yang favorit atau ideal, setidaknya untuk fase umur anak di usia dini. Ya, ini nomor 6. Kemudian nomor 7, wala ya'ni hadza anna fa'al katatibu qadin adamat fi zamanil hadir. Dzalika li annaha ta'limi wa tahfidzil Qur'an wal ahaditsun nabawiyah wal qiraah wal kitabah wal qayyimil ijtimaiyah wa daruriyatun mujtama'il mu'asir. Bukan berarti bahwa kejayaan Kutab dan kehebatannya ini hanya di masa lalu, tapi justru di masa sekarang dan yang akan datang. Hajat kebutuhan kepada Kutab itu sebetulnya justru lebih besar. Kenapa? Karena di era modern ini orang semakin butuh kepada pendidikan Al-Quran, pendidikan yang mengajarkan hadis, pendidikan yang mengajarkan baca tulis Al-Quran, pendidikan yang mengarahkan kepada nilai-nilai bermasyarakat, nilai-nilai akhlak yang luhur. Ya, ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat di era modern ini. Ngeri sekarang itu. Paham materialisme, hedonisme itu kan kuat sekali di masyarakat. Jadi semakin butuh kepada pengajaran Quran. Bayangkan 60% dari kaum muslimin di Indonesia yang prosentasenya 85% dari penduduk itu masih buta huruf Quran. 60%. Jadi kalau kaum muslimin di Indonesia itu jumlahnya 200 juta, maka ada 120 juta orang di Indonesia buta huruf Quran, nggak bisa baca, nggak bisa ngaji. Padahal dulu nanti disebutkan di sini kisahnya Umar bin Khattab itu punya staf khusus yang nanti dia itu keliling di masyarakat, ya nanti akan. Kalau di sini kan cegatan mukmin itu kan SIM ya, STNK ya. Zaman dulu ada cegatan yang dicegat masyarakat yang nggak bisa ngaji. Kalau ketangkep nggak bisa ngaji langsung dibawa ke Kutab meskipun udah tua. Nanti disebutkan itu di sini. Razia ya, istilahnya razia. Razia baca Quran. Wah ini sesekali ini santri perlu adakan itu. Program razia buta huruf Quran, wah gitu. Nanti di alun-alun ya ada razia, ketemu orang ditanya langsung, Pak bisa membaca Quran enggak? Enggak bisa, wes berarti wajib sini Pak duduk sama saya ngaji dulu, gitu. Bubar orang semua, enggak mau datang ke alun-alun. Lebih baik mereka ketilang SIM bayar duit daripada ketilang razia baca Quran suruh ngaji. Maka dikatakan di sini, fahiya manzumatun daruriyatun fi hayatil mujtama'il mu'asir wa la yumkinul qaul mathalan anna nizam riyadil atfal awis sanawatil ula min at-ta'limil asasi yumkin an tuhallu mahallal katatib. Bahkan dikatakan tidak mungkin kita menyamakan seperti TK ataupun mungkin MI atau semisalnya lembaga pendidikan dasar bagi anak itu sudah bisa menggantikan Kutab. Ya, kenapa? Li'anna hadhil anzimatul haditsah la tatamatta'u fil ghalib bi nizamil katatib fi ta'limil mubashir wa fi itqanil jawanibid diniyah.
karena lembaga-lembaga modern ini seperti playgroup, TK, SD atau MI itu dengan konsep formalitas yang modern ini itu tidak memberikan pendidikan secara langsung di dalam pengajaran nilai-nilai agama. Ya, kalau SD umum sekarang ketemu pelajaran agama berapa hari sekali, ada yang mengatakan 1 pekan sekali. Kemudian wacananya dihapus. Ya, berarti kan udah nggak dapat sama sekali pelajaran agama yang dihapus. Sekarang SD Islam gitu, dapat pelajaran agama, tapi tidak fokus. Ya, terutama kalau berbicara Quran, jarang sekali anak SD tertuntaskan dalam kemampuan baca Qur'annya itu di sekolah. Umumnya mereka bisa ngaji itu di mana? TPA. Iya. Ya tak? Umumnya bisa ngaji di TPA, jarang yang dia saya bisa ngaji gara-gara sekolah di sana tuh jarang. Berbeda sama kutab. Kutab ini benar-benar memperhatikan itu bab dasar-dasar pendidikan Al-Qur'an. Maka anak ya bisa kita pastikan nanti tanpa ke TPA pun kalau dia benar-benar belajar di kutab secara intens, ya harusnya dia tuntas di dalam membaca Quran. Bacaannya bagus, standar tajwid, mungkin juga hafal beberapa juz atau bahkan hafal 30 juz dari Al-Qur'an. Wa yu'aqidu ulama'ut tarbiyah wa yu'aqidu ulama'ut tarbiyati anna dirasati ilmiyatil haditsah tu'aqidu anna hifdzal Qur'anil Karim fi sighari yuqawi dzakirah. Wah, ini bahkan dikuatkan atau ditakkid oleh ulama atau pakar dalam pendidikan bahwasanya ini pakar pendidikan modern yang menentukan itu menegaskan bahwa menghafal Quran di waktu kecil itu bisa memperkuat memori dan ingatan anak atau hafalan anak. Jadi kekuatan otaknya itu dalam menyimpan satu informasi atau satu materi ilmu itu akan lebih kuat kalau anak itu hafal Quran. Wa yadmanu lil abna'in najahi wat tafawuqi fil kibar. Ya, atau fil kibr. Sehingga ini akan menjamin bagi anak-anak tersebut kesuksesan dan juga integritas ya, artinya dia bisa berkompetisi dan bisa menang di masa dewasanya nanti. Wa yahfadzul lughatal arabiyyati minal inditsar. Kemudian dengan pendidikan kutab ini maka kita telah membantu menjaga bahasa Arab dari kerusakan dan bahasa Arab dari kepunahan. Bahasa Arab fasih. Bahasa Arab fasih itu sumbernya dari Al-Qur'an. Ya. Jadi orang yang belajar Quran harapannya juga belajar bahasa Arab yang kemudian dia bisa menguasai bahasa Arabnya Quran ini dengan sempurna. Maka akan menjaga terus ya, dari generasi ke generasi jangan sampai orang menyimpang gara-gara salah memahami Al-Qur'an. Wa huwa wiqayatun minal amradhin nafsiyah. Ternyata menghafal Quran dan belajar bahasa itu menjaga dan memproteksi anak dari penyakit-penyakit psikis. Belajar bahasa Arab dan Al-Quran itu menjaga dan memproteksi anak dari penyakit-penyakit psikis. Ya. Al-amrad an-nafsiyah itu penyakit-penyakit psikis. Wa yu'aqiduna ala anna daural mutakhassisata fi tahfidzil Qur'anil Karim
yakni al-katatib la'ibad dauran mutamayyizan fi takwinil khalfiyatil qur'aniyah wa thaqafiyatil islamiyah lada abna'il mujtama' al-islami. Para pakar pendidikan tersebut juga menegaskan bahwa mereka yang fokus di dalam belajar Quran di Kutab itu akan memiliki background ilmu Quran dan background wawasan keislaman yang lebih kuat dibanding anak-anak lain. Ya jelas, anak-anak lain kelas SMP, 1 SMP mungkin belum pernah ngaji. Anak-anak Kutab kita kelas 1 SMP itu sudah hafal, bukan hanya belum pernah ngaji, sudah hafal Quran seumpamanya. Udah hafid itu kan jauh sekali. Itu. Anak-anak kita dari sejak kecil udah diajari dasar-dasar agama, rukun iman, rukun Islam, rukun sholat, rukun toharoh, wudhu, syarat-syaratnya, pembatalnya, hafal hadis-hadis pendek, hafal zikir-zikir maksurat. Anak yang lain rukun iman, rukun Islam belum tahu. Ya. Karena banyak juga itu anak-anak SMA rukun Islam nggak tahu. Ya ternyata dulu pengalaman ini juga pernah didapati kakak kami itu Ustaz Fajri pernah ngajar di salah satu SMP negeri ya, di satu tempat itu. Itu dari satu kelas tuh yang tahu rukun iman, rukun Islam 2 orang tok itu. Yang tahu rukun iman, rukun Islam itu 2 orang tok. Padahal segampang itu rukun iman, rukun Islam. Hanya ada 5 dan 6 untuk dihafal. Nggak tahu itu kan luar biasa parah itu. Ya. Maka jelas ya kalau bab wawasan keislaman dan wawasan Quran itu ya nggak ada yang mengalahkan Kutab. Wa asyarat bentar. Wa adhafu innal katatiba min ahammil mansya'atit ta'limiyatil ijtima'iyyati wat tarbiyati li atfalil muslimin. Ya, kemudian mereka menambahkan bahwa Kutab-kutab itu merupakan produk pendidikan yang berbasis sosial dan produk pendidikan dan sosial bagi anak-anak kaum muslimin yang paling penting. Jadi Kutab ini produk pendidikan dan sosial, penanaman nilai-nilai sosial kepada anak-anak kaum muslimin yang paling penting. Wa haqqaqat ahdafan katsiratan mumatsilatan fi gharsir ruhil islamiyah. Dan telah merealisasikan tujuan utama yang paling besar yaitu menanamkan roh Islami. Wa tanmiyatuha fi qulubis shighar, dan pengembangannya di hati anak-anak kecil. Ya, jadi ketika anak itu belajar di Kutab harusnya secara pandangan dia kepada nilai-nilai keagamaan itu harus berbeda. Senang Quran, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, ya kan? Kemudian mereka lebih terjaga, terproteksi dari bahaya-bahaya virus-virus yang merusak umat sekarang gitu kan. Mungkin sekarang itu virus mungkin pornografi, kemudian game online, kemudian apalagi virus-virus yang sekarang ini modern ya. Itu mereka harusnya lebih terproteksi karena mendapatkan sentuhan-sentuhan pengajaran akhlak dan adab. Min khilali hifdzil Qur'anil Karim. Ya, ini tentunya didapat dari sela-sela mereka belajar dan menghafal Quran. Wa fahmihi, dan memahaminya. Lidzalika harasal aba'u ala an yursilu abna'ahum ilal katatibul muntasyirah fi jami'il manatiki raghbatan minhum fi tarbiyati abna'ihim wa ta'limihim. Untuk itu maka banyak wali itu senang dan semangat nitipkan
anak-anaknya di Kutab itu agar anaknya itu terdidik dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Maka berbahagialah jenengan-jenengan baik yang hadir di sini atau mungkin yang nanti mengikuti via online ya, yang percaya dan memilih lembaga-lembaga Kutab sebagai pengajaran anak-anaknya. Itu artinya ada kesadaran yang lebih dibanding mereka-mereka yang belum menitipkan di dalam penanaman akhlak dan adab bagi anak. Mungkin yang belum minat itu kan masih menakar dan menimbang standar pendidikan itu dengan kesuksesan duniawi. Umpamanya standarnya ijazah, umpamanya standarnya nanti kerjanya di mana nih, masa depan anak saya bagaimana. Kalau masuk Kutab cuman diajari Quran saja, bagaimana makan nanti dia. Dan itu ternyata masih mayoritas. Umumnya wali itu ya masih gitu, mikirkan khawatir anaknya tidak bisa makan. Seakan-akan yang masih ngasih makan anaknya itu dirinya. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum gitu kan. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlak. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ini kan khitabnya kepada orang kafir Quraisy ya. Dulu orang kafir Quraisy itu membunuh anak-anak mereka di kubur hidup-hidup, terutama yang perempuan. Ada yang mereka itu selain malu, selain gengsi punya anak perempuan, ada juga yang karena takut tidak bisa ngasih makan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Kami itu yang memberi kamu rizki dan juga mereka. Jadi artinya Allah ingin ngasih tahu ke kita juga melalui ayat ini bahwa yang bikin anakmu bisa makan itu bukan kamu, tapi wasilah rizki dari Allah. Jadi nggak usah khawatir. Ya, adanya kita nggak adanya kita, anak kita tetap bisa makan. Itu kita harus yakin loh. Ya, harus yakin. Seakan-akan yang ngasih makan kita itu. Jangan sampai pola pikir kita itu menafikan kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah dan juga kasih sayangnya kepada kita semua. Anak-anak itu sudah ditanggung sama Allah. Gitu ya, termasuk para mahasantri ini, calon guru itu enggak usah khawatir antum dengan rezeki. Rezeki antum itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir saja kalau kita ini tidak selamat dari siksa api neraka. Itu yang patut kita khawatirkan. Kita khawatir anak keturunan kita tuh tidak selamat dari siksa api neraka. Maka khitabnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian dilanjutkan Rogbatan fitar minhum fitar biati abnaim wa ta'limim wa tarsihi qawaidil Islam ladayhim. Jadi wali-wali yang menitipkan anak di Kutab ini karena kesadaran mereka tidak terkait penanaman nilai-nilai Islam bagi anak-anak. Wa asyarat ad-dirasatu ila ahamiyatil bad'i fi daf'in nash'i fi sinnin mubakkirah ila halaqatin wa madarisa wa tahfidzil Qur'anil Karim nadharan li suhulatil hifdzi fi hadha sin wal qudrati 'alal isti'abis syari'i wal istirja'. Penelitian ini juga menguatkan bahwa pentingnya kita menaruh ataupun menitipkan anak di Kutab itu agar proses belajar Quran itu tidak telat. Tadi udah kita singgung, karena anak kecil lebih gampang menghafal. Ya. Wa abara anha ad-Dr. Yahya Al-Ghautsani, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Yahya Al-Ghautsani, an-natifla idza hafizal Quran mundu sigharihi ikhtalatal Quran bilahmihi wa damihi. Sesungguhnya anak-anak itu kalau mulai menghafal Quran dari sejak kecil,
maka Al-Quran itu sudah bercampur dengan daging dan juga darahnya. Sudah betul-betul menyatu, Masya Allah. Nah, kita tambahkan satu pasal lagi, yaitu perkembangan kutab. Kita bahas sejarahnya, Insya Allah singkat. Intalaqal amalu bi fikrati insya'il katatibi fi waqtin mubakkirin min tarikhil Islam wa dzalika fi sanati tsaniyati minal hijratin nabawiyah wa nusyu'id daulatil islamiyah wa hadza ma tuwaddihuhu riwayatul masyhurah allati fiha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala fi ba'd asra badrin mimman la mala lahum an yu'allimal wahida minhum asharatan minal ghilmanil kitabata fayukhalla sabilu. Awal mula ide tentang kutab itu dimulai tahun 2 Hijriah. Yaitu dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW menjadikan tebusan tawanan Badar itu dengan mengajarkan 10 anak kaum muslimin baca dan tulis. Barang siapa yang selesai mengajarkan, maka dibebaskan. Fayukhalla sabiluhu, yaitu dibebaskan. Fakana mimman ta'allama minhum Zaid bin Tsabit. Di antara yang belajar kepada tawanan Quraisy itu adalah Zaid bin Tsabit. Sahabat Zaid bin Tsabit. Wa adhafa Ibnu Katsir anna ghulaman min haula'il muta'allimina jaa'a ila ummihi yabki faqala lahu ma sya'nuka faqala darabani muallimi. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir zaman ketika itu ya, anak-anak kaum muslimin itu diajar guru kutab yang masih musyrik, orang Mekah. Kan itu tawanan, kalah perang Badar ditawan. Syarat bebasnya harus ngajar anak-anak kaum muslimin baca dan tulis. Ya. Kata Ibnu Katsir, ada sebagian anak itu pulang ke rumah nangis. Dan ditanya, kenapa kamu kok nangis itu? Saya dipukul sama guru. Jadi pengajaran zaman dulu itu ya, sudah ada potret gambaran mukul anak sampai nangis ya. Sampai nangis itu ya berarti kan ya lumayan ya, sampai nangis kok gitu. Tapi tidak menjadikan kemudian orang tuanya menuntut ke Komnas HAM anak gitu. Enggak gitu. Ya justru mereka malahan support gitu. Kamu harus benar, kamu tidak dipukul kecuali kamu salah. Nah, itu sikap orang tua yang benar begitu. Ketika anaknya dititipkan, kita sudah yakin sama guru yang kita titipkan anak kita kepadanya, harusnya kita betul-betul mendukung dan membersamai. Artinya kalau anak kita itu kok nangis karena dipukul, yang kita lakukan, tidak mungkin kamu dipukul kecuali karena kamu salah. Jadi kita justru malahan meluruskan kesalahan anak tersebut. Tapi kalau orang tua sekarang kan nggak gitu. Kenapa anakmu saya dipukul sama guru? Siapa gurumu yang mukul? Sebutin namanya. Tak labrak gitu. Didatangi, dilabrak, laporin polisi kan gitu. Akhirnya muncul anak-anak yang sembrono dan seenaknya diri di sekolahan. Apalagi kalau dia punya kedudukan, punya harta, orang tuanya punya jabatan, ya sudah. Dan kalau sudah seperti itu adalah kegagalan pendidikan bagi anak itu untuk masa depannya. Iya. Itu ya. Ini sejarah awalnya kutab. Hadza walam yaktasir hadza ta'limul ibtidai ala sasi fil katatib alal ghilman as-shighar. Ya, sebagaimana tadi saya singgung, kutab di zaman dulu itu bukan hanya anak-anak kecil. Balita saat hadil fikratu litashmulal kibara minar rijalil ummiyin, bahkan mencakup anak-anak orang dewasa yang belum bisa baca tulis. Wa yadullu ala dzalika ma ruya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara an yu'alliman nasal kitabata bil Madinah. Di antara yang menunjukkan ini adalah riwayat bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk diajarkan kepada yang di Madinah, orang-orang yang di Madinah, kitabah, yaitu menulis. Wa kana Abdullah ibnu Sa'id ibnu al-As katiban muhsinan. Dan di antara yang jadi pengajarnya adalah Abdullah bin Sa'id bin al-As. Karena dia adalah orang yang pandai nulis, tulisannya bagus. Riwayatnya Rasulullah memerintahkan nas. Kalau disebut nas itu bukan anak kecil, tapi orang-orang tua.
Gitu. Wa yu'aqitu hadza ma qalahu Ubadah bin Samit alam tunasan min ahli sufatil kitabata wal Quran. Ubadah bin Samit pernah mengatakan, saya mengajar beberapa orang dari ahlu sufah membaca dan menulis Al-Quran. Ubadah bin Samit bisa baca tulis. Ya, kemudian dia ngajari ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang-orang yang sudah besar. Ya, mereka itu kerjaannya hanya belajar dan menuntut ilmu. Seperti Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, dan banyak ahlu sufah. Ya. Mayoritas mereka fuqara dan masakin. Ya. Nggak punya pekerjaan Pak Ustadz, punya pekerjaannya belajar gitu. Tapi memang ma'isyah mereka bergantung kepada sedekah kaum muslimin. Ya. Dan memang di sinilah peran kita ini secara sosial ya, saling melengkapi. Ada orang yang fokus belajar, ada orang yang memikirkan cover ataupun sokongan dari sisi materi. Wa fi hadhihi suwar min at-ta'limil asasi lil ummiyin al-kibar yusaddiqu qaulal Bukhari fi kibri sinnihim. Di antara yang menguatkan bahwa pengajaran kutab itu termasuk bagi orang-orang dewasa adalah perkataan Bukhari fi kibari sinnihim, yaitu di masa tua dari umur mereka. Wa dzarakarul katani anna ashaban Nabi SAW kanu yusallimuna syuyukhan wa kuhulan wa ahdatsan wa kanu yata'allamuna al-ilma wal Qur'an was sunan. Imam Al-Katani menyebutkan bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW mereka menyerahkan orang-orang tua, orang-orang yang sudah dewasa dan beberapa anak kecil untuk belajar ilmu Al-Qur'an dan juga hadis. Kama istamarul amalu fi zamani Umar di ta'limil ummiyin al-kibar. Bahkan orang-orang dewasa ini belajar baca tulis itu berjalan sampai masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa yadullu ala hadza anna Umar ja'ala fil madinati rijalan yafhasunal marrah. Ya, di mana Umar menugaskan beberapa orang untuk merazia mereka-mereka yang lewat. Faman wajaduhu ghairu muta'allimin akhadhuhu ilal kutab. Maka barang siapa yang didapati enggak bisa baca, enggak bisa nulis, langsung diseret, disuruh belajar di kutab. Ya, ini tadi yang kita bahas. Wastamarra taqaddumul muslimina fi tariqati ta'limi hatta wasafa Ibnu Jubair al-Andalusi fi rihlatihi madad taqaddumul manhajil ladzi wasala ilaihi ta'limis sibyan. Kemudian setelah itu kutab berkembang. Sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Jubair al-Andalusi, meninggal tahun 614 Hijriah, abad ke-7. Ya, beliau ini berkeliling ke seluruh negeri kaum muslimin dan mendapati proses pembelajaran bagi anak-anak. Ya, dia mengatakan wa ta'limus sibyani lil Qur'an bi hadhil biladil masyriqiyah kulluha innama huwa talqin. Sesungguhnya pengajaran Al-Quran bagi anak-anak di negeri-negeri timur. Negeri-negeri timur itu Jazirah Arab dan ketimurnya. Jazirah Arab. Arab itu nanti dibagi menjadi dua. Ya, Maghrib Arabi wa Masyriq Arabi. Maghrib Arabi itu seperti Maroko, Aljazair, Libya, Sudan, Mauritania. Itu Maghrib Arabi, daerah barat. Sedangkan timur yaitu nanti mulai dari Irak, kemudian ke Suriah, kemudian ke daerah Bahrain, Kuwait, Qatar, ya tentunya adalah Hijaz ya, Mekah, Madinah, itu masuknya Masyriqul Arabi. Atau sekarang biasa dikenal dengan negara Teluk. Ya, dia dapati pembelajaran Quran bagi anak-anak di negara-negara Teluk itu mayoritas menggunakan talqin. Wa yu'allimunal khatta fil asy'ar. Kemudian mereka mengajarkan cara nulis itu dengan menyalin syair-syair. Jadi yang disalin ternyata bukan Quran. Ya, yang disalin adalah syair-syair wa ghairaha dan yang lainnya. Tanzihan li kitabillahi ta'ala ala ibtidalil sibyani lahu bil itsbati wal mahwi. Ya, khawatir
kesalahan anak-anak dalam nulis Quran itu menjadikan penyimpangan di dalam membaca Quran. Maka dalam nulis itu mereka yang dipakai bukan Quran tapi justru yang lain, syair, mahfudhot gitu ya. Manjada wajada mansara ala darbi wasala, contoh itu kan bukan Quran. Itu dibuat latihan nulis. Jadi nanti santri santri ini calon guru kalau ngajari anak-anak nulis memang bagus menyalin yang bukan Quran. Jadi kalau ada kesalahan itu tidak berefek kepada apa? Kepada makna Quran atau perubahan bacaan Quran. Tapi kalau talqin ya Quran yang ditalqinkan. Talqin itu paling bagus Al-Fatihah, An-Nas, kemudian Al-Falaq dan seterusnya sampai An-Naba. Itu. Dan jangan keburu-buru talqin itu. Kalau anak bacaannya belum fasih ya suruh sampai dia hafal dan bacaannya fasih. Baik. Itu cara ngajar anak kecil. Wa qad yakunu fi aktsaril biladil mulakkinu ala hiddah wal mukattibu ala hiddah. Di beberapa tempat guru talqin sendiri, guru nulis sendiri. Yang bacaannya bagus, suaranya bagus, ngajari talqin. Yang tulisannya bagus ngajari nulis. Ya, kalau zaman kita sekarang double-double. Ya. Sudahlah double-double nggak nguasai dua-duanya gitu. Oh, ini repot ini. Bacanya ya enggak bagus, tulisannya juga jelek. Fayan fasilu minat talqinil at-taktib. Sehingga talqin sendiri, nulis sendiri. Lahum fi dzalika siratun hasanah, dalam bab ini mereka punya sejarah yang baik. Walidzalika ma yata'atta lahum husnul khat li'annal mu'allima lahu la yashtaghilu bi ghairihi. Ya, karena ketika dia sudah fokus, dan ini memang ciri ya, ciri kehebatan pendidikan Islam itu adalah fokus dan takhasus itu sesuai dengan fak dan jurusan. Kamu jurusannya Quran, ahli baca, ya udah fokus ngajari Quran. Kamu jurusannya nulis, bagus tulisanmu, ngajari tulisan. Kamu pinter bahasa Arab, fokus ngajari bahasa Arab. Dulu begitu. Ya. Masya Allah. Walidzalika ma yata'atalah fahuwa yastafrighu juhdahu fit ta'limi wasabi fit ta'allumi kadzalik wa yashula alaihi li'annahu bitaswirin yahdhu hadwahu. Ya. Jadi dengan hal ini maka anak-anak lebih mudah untuk belajar karena dia fokus, tidak tercampur, gurunya pun juga ya memang yang fak di dalam jurusan pengajaran tersebut. Ini masih lumayan panjang, padahal waktu 2:30. Kira-kira mau dilanjut atau pertanyaan? Tanya jawab. Ya. Saya pikir di kitab dulu kita cukupkan dulu. Bentar. Ya, kita cukupkan dulu karena insya Allah besok masih terkait sejarah Kutab, dan di situ potret dulu ya perkembangannya ya, sampai-sampai kemudian ada pembagian kelas itu bagaimana ceritanya gitu ya. Kemudian juga ada nanti istilah kelas Kutab konuni dan kutab awali, yaitu nanti maksudnya apa, kutab awali apa, kutab konuni apa, itu nanti dibahas di sini. Ini ya, nanti kita bahas sejarah ini di pertemuan yang akan datang. Hanya nanti saya kembalikan kepada panitia karena bulan depan nampaknya sudah Ramadan ya. Ya, bulan depan itu sudah Ramadan, mungkin ada agenda yang berbeda, saya manut. Intinya kutab ini menurut yang dipaparkan adalah solusi terbaik untuk kita memulai pembangunan pendidikan ini dari pondasi yang kuat. Insya Allah nanti bangunannya pun akan menjulang tinggi. Kalau pondasinya kuat kan mau dibuat berapa lantai pun bisa. Ya,
alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyiban kasajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Jadi kalau asal akar pondasi itu kuat menghujam ke dalam tanah itu insya Allah nanti cabangnya menjulang ke langit. Asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Itu diukulaha kullahinin dan seterusnya. Sama anak-anak itu kalau pondasinya kuat, ya, pendidikannya bagus di masa dini nanti semakin besar itu, oh itu insya Allah ya akan jadi calon orang-orang besar nanti. Ya, dan siapa tahu nanti yang termasuk mewujudkan generasi itu adalah kita semua ini, terutama mahasantri. Kita mungkin menyesal, oh dulu kok saya nggak dapat pendidikan kayak gitu, ya tidak apa-apa. Ya, penyesalan itu bukan kemudian menghentikan upaya kita memperbaiki diri. Jadi kita memperbaiki, ya kita membangun sesuatu yang baru, kita mulai dari kutab, ya insya Allah di masa yang akan datang muncul generasi-generasi handal, produk dan juga lulusan dari kutab yang kita bangun ini. Nah, di akhir majelis kami ingin menyampaikan insya Allah Yayasan Gema Qur'ani yang memayungi Pondok Pesantren Minhajul Quran insya Allah membuka program kutab. Ya, untuk brosur dan flyernya ini segera disebarkan, tapi bisa langsung untuk kontak personnya nanti bisa langsung kepada yang di pesantren. Ada Ustadz Hilmi dan Ustadz Handika. Ya, jadi kita akan memulai program pendidikan kutab ini insya Allah di tahun ajaran baru. Ya mungkin bersamaan dengan lulusan bersamaan dengan tahun ajaran baru yang ada di pendidikan formal sekitar Juli. Insya Allah kita memulai program kutab ini. Tempatnya di sini. Jadi tempatnya di komplek Ponpes Minhajul Quran ini, dan akan ada penataan insya Allah di lokal sebelah mana itu sana, sebelah utara ya, sebelah utara, lokal sebelah utara akan ada penataan. Itu akan kita jadikan komplek untuk kutab. Target penerimaan untuk angkatan awal adalah 20 maksimal, yang terdiri dari 14 putra dan 6 putri, itu maksimal gitu. Jadi semoga ini nanti bisa jadi bagian upaya awal kita membangun peradaban, ya. Dan ini nanti yang hadir di sini monggo bisa diinfokan kepada yang tidak hadir, sebagaimana yang mungkin mengikuti via online. Kami sampaikan maklumat ini secara lisan dulu, dan insya Allah sosialisasinya secara tulisan dan brosur akan menyusul sesegera mungkin. Ya, demikian. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Ya, ya. Pengenalan Al-Quran kepada anak-anak di usia itu, di sini sebetulnya disebut juga ya, kutab itu ada juga dulu yang dimulai dari usia 3 tahun tuh ada. Jadi nggak paten ya, bahwa harus dimulainya 5 tahun atau 6 tahun atau 7 tahun. Dulu ada yang memulai dari 3 tahun. Sebetulnya dengan itu tidak perlu dibuat pendidikan prakutab gitu. Karena ada yang mengatakan prakutab gitu. Seakan-akan kalau kutab itu harus dari 5 tahun, sehingga kalau kurang dari 5 tahun tidak tepat disebut kutab. Nah ini salah. Kita buat kutab kalau memang ustadznya siap ya, buat kutab dari usia 3 tahun pun boleh aja gitu. Kalau ustadznya atau gurunya siap ya. Tapi umumnya memang tidak siap gitu. Umumnya
Sehingga memulainya dari 5 tahun atau bahkan lebih gitu, semuanya 6 tahun, 7 tahun. Ya, habis itu ada orang-orang yang siap mendidik anak di usia dini, menamakan programnya jadi prakutab itu. Itu istilah baru, sebetulnya dulu enggak ada gitu. Nah, ini pertanyaannya menarik. Kita belum bisa menitipkan anak-anak kita di kutab karena usianya masih kecil. Bagaimana kita mengenalkan Quran? Yang pertama, pengenalan Quran kepada anak-anak itu adalah dengan mengenalkan bacaannya, diperdengarkan. Semakin sering orang tuanya ngaji, ya, semakin sering anak-anak dengar ayat suci Al-Quran itu dibaca, itu semakin dia baik secara tumbuh kembangnya, semakin dia nanti mudah untuk mencerna huruf-huruf ayat-ayatnya. Ya, bahkan ada anak-anak yang terbiasa mendengar orang tuanya ngaji dan orang tuanya ini hafid atau ibunya hafidhah dan bacaannya baik, maka ketika dia sudah mulai berbicara dengan lancar, ya, dia sudah mulai bisa menirukan bacaan Al-Quran kedua orang tuanya itu dengan fasih. Ya, dan memang kuncinya ya, anak-anak itu kan peniru. Anak-anak itu peniru. Jadi kuncinya adalah kualitas yang ditiru. Kuncinya adalah kualitas yang ditiru. Itu. Kalaupun kita belum bisa memberikan contoh secara bacaan yang baik dan benar, tahsin, tajwid, tartil, kita mencontohkan kepada anak karakteristiknya. Bahwa orang tua saya itu dekat dengan Al-Quran. Sehingga akan ada keinginan juga bagi anak-anak kita untuk dekat kepada Al-Quran. Itu. Kemudian selanjutnya, ketika anak mulai bicara ya, biasanya 3 tahun itu sudah mulai bicara ya, udah sebagian udah lancar gitu. Kalau ada yang mungkin belum, ya 3 tahun masih agak cedal ya, ataupun apa namanya, cedal atau cadel yang betul. Nah, itu kita bisa mengajarkan tahji huruf, mengeja huruf, ya. Jadi kita pengajarannya adalah mengeja huruf-huruf hijaiyah. A gitu semuanya, ba, ta gitu ya. Anak-anak itu nanti ngikuti gitu, kita mengikuti. Itu dengan pengajaran tahji. Itu insya Allah bisa itu untuk usia 3 tahun itu sudah masuk pengajaran Quran dengan cara tahji. Kemudian yang ketiga, pembiasaan zikir dan wirid. Nah, sebelum tidur orang tuanya terbiasa membacakan ayat kursi, terbiasa membacakan Al-Ikhlas, membacakan Al-Falaq, An-Nas atau Al-Fatihah. Ya, pembiasaan zikir dan wirid ini dibacakan kepada anak juga bagian dari pengajaran dan penanaman Al-Quran. Itu ya. Ini usia 3 sampai 5 tahun yang menurut saya paling cocok. Bisa dimasukkan juga pengajaran secara tulisan, ya, secara tulisan, yaitu dengan mereka mulai diajari nyoret-nyoret huruf hijaiyah gitu. Ya, atau ada huruf hijaiyah yang besar begitu, tengahnya biasanya ada apa namanya bagian yang kosong dari warna, disuruh mewarnai. Itu membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Itu bisa dimulai di usia itu. Ya. Semakin sering a, ba dibedakan itu nanti anak tahu. Ya, kemungkinan besar usia 4 atau telat-telatnya 5 tahun itu mereka sudah selesai mengenal huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Itu insya Allah bisa. Nah, kalau sudah seperti itu kan tinggal melanjutkan kepada apa? Tanda baca seperti fathah kasroh tanwin, fathah kasroh dhammah, kemudian juga tanwin. Setelah itu mulai kepada perangkaian huruf ke huruf. Ya, yang setelah jadi kalimat. Itu biasanya kan di metode-metode baca yang sekarang itu semuanya melewati fase itu.
Kalau dulu kan ikro, turutan, sekarang macam-macam banyak, masya Allah. Gitu nggih? Baik. Ada lagi yang bertanya? Monggo, Mas Santri juga boleh. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya sebetulnya doa jami' ya. Rasulullah SAW selalu berdoa untuk istiqomah itu, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dini, ya musarrifal qulub tsabit qulubana ala taatik. Itu sebetulnya sudah mencakup. Ya, karena orang tidak bakal istiqomah di atas din kecuali dia ya memiliki ilmu. Sehingga orang yang dimudahkan oleh Allah istiqomah dalam agama, maka Allah akan jadikan dia istiqomah belajar. Dan itu berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, Allah jadikan dirinya itu faqih, ya, faham urusan agama. Ya, antum semua ini dipilih nyantri ini kan karena Allah pengen bagi antum kebaikan. Jadi jangan sampai kufur nikmat itu. Ya, antum ini istimewa, hamba-hamba Allah yang diistimewakan dengan ilmu. Gitu ya. Nah itu insya Allah dengan doa-doa itu cukup, karena itu doa ma'thur. Doa ma'thur ini insya Allah lebih mustajab. Doa maksur itu lebih mustajab karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang lain, monggo. Dari akhwat atau ummahat boleh juga bertanya. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah, taktiknya kayak main bola, pakai taktik. Ya, Masya Allah, bagus pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait masalah kenapa kok orang enggak minat daftarkan di Kutab itu. Untuk zaman sekarang ini memang Kutab belum memiliki payung legalitas hukum atau formalitas pendidikan yang diatur khususnya di negara kita ini. Sehingga yang dikhawatirkan paling besar dari banyak wali itu anak-anak lulus tidak punya ijazah. Ya. Kalau nggak punya ijazah berarti nggak bisa lanjut lagi sekolahnya. Itu pikirnya begitu. Kalau nggak bisa lanjut sekolahnya berarti masa depannya bermasalah. Itu problem yang paling besar mayoritas di situ. Ya, itu. Maka legalitas ini memang butuh ada solusi, dan sebetulnya ada skemanya. Solusinya adalah dengan paket. Tapi muncul masalah yang kedua, bagi banyak wali juga masih sangsi dan ragu dengan ijazah paket. Ijazah paket itu laku enggak sih gitu. Padahal itu legal dan laku, bahkan semua pakar pendidikan termasuk juga kalau dikonsultasikan ke dinas yang terkait tidak menafikan, bahkan tidak menyangsikan tentang kualitas ijazah paket itu. Sama nantinya baik meneruskan SMP, SMA atau bahkan perkuliahan itu bisa. Memang yang berbeda di sisi prestisnya. Prestis itu nilai kemewahan gitu. Kalau paket itu kayaknya nggak mewah gitu. Kalau reguler yang ijazah yang umum itu yang mewah gitu. Ya. Sekali lagi kembalinya kepada kekhawatiran masa depan, intinya itu. Nah terus bagaimana nih kiat-kiat dan solusinya kalau ketika kita tidak
banyak yang minat itu. Yang pertama sebetulnya lebih kepada sosialisasi. Lebih kepada sosialisasi. Problemnya banyak dari masyarakat itu belum sampai kepada mereka sosialisasi apa itu kutab dan bagaimana pendidikan kutab. Ini sosialisasi. Kemudian yang kedua edukasi. Edukasi itu adalah pendidikan ya, dan juga penyampaian kepada masyarakat luas tentang bagaimana pendidikan yang ideal, bagaimana belajar yang baik, dan pentingnya nilai-nilai Al-Quran itu masuk bagi anak di usia dini. Karena masih banyak masyarakat awam kita tuh nggak memandang pentingnya Al-Quran, nggak memandang pentingnya akhlak dan adab. Mereka lebih mementingkan anak-anaknya itu matematikanya nilainya bagus, ya, IPA-nya nilainya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, ya, bahkan nilai pelajaran seninya bagus itu lebih penting daripada mereka belajar Quran, mereka belajar akhlak, adab. Berarti kan butuh edukasi. Itu. Terus yang terakhir, kutab juga harus membenahi diri dan menyesuaikan dengan pola modernisasi yang ada. Contohnya harus menertibkan sisi administratifnya itu dengan rapi, sehingga tidak terkesan pendidikan ecek-ecek. Syukur-syukur, wah ini kalau memungkinkan, apabila bisa juga menghadirkan kompleks sarana-prasarana yang representatif, tempatnya itu bersih, kemudian juga rapi. Ya kalau memang punya uang ya enggak apa-apa, bikin bangunan yang mewah, sehingga orang lihat oh ternyata kutab itu bukan sembarangan ya, ternyata kutab juga bisa bangun gedung ya gitu, seumpama gitu. Tapi itu bagi yang mampu, tanpa harus kemudian membebani para wali dengan pembiayaan yang mahal. Itu kiat-kiat untuk nanti bersaing, tapi di akhir Allah itu memilihkan hamba-hambanya yang khusus untuk menerima ya ilmunya yang khusus. Tidak setiap orang ditakdirkan Allah jadi ulama. Tidak setiap orang ditakdirkan Allah hafid Quran. Ya. Dan sesuatu yang spesial itu biasanya tidak diobral dengan mudah gitu. Maka di era sekarang ini ya, orang yang bisa belajar Quran, anak-anak yang bisa belajar Quran itu sebetulnya mereka orang-orang dan anak-anak yang istimewa gitu. Karena merekalah yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini merupakan janji Allah dan takdir yang tidak akan berubah sampai hari akhir. Akan terus ada generasi yang mempertahankan Al-Quran. Konsekuensi dari firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Salah satu caranya adalah Allah akan senantiasa mengarahkan mereka-mereka baik wali ataupun anak yang mau belajar Quran. Jadi selama kita itu buka program kutab ini tujuannya ya murni bagi siapa yang mau belajar Quran, bukan saing-saingan, bukan untuk wah-wahan. Insya Allah begitu juga Allah akan terus mengirimkan kepada kita mereka-mereka yang siap menjaga kitabullah. Jadi jangan khawatir bahwa sepi, bahwa tidak ada yang daftar. Ya. Apalagi kalau kutab ini nanti betul-betul gurunya itu menjaga komitmen, menjaga kualitas. Sesuatu yang mahal itu nanti akan dicari. Nyatanya Ustadz Budi Azhari itu dulu merintis kutab itu ya orang juga bingung kutab itu apa. Tapi sekarang Masya Allah kan, di mana-mana cabangnya ada. Ya, wali-wali yang menyekolahkan ke kutab Al-Fatih itu di mana-mana juga banyak. Ya, jadi itu sih menurut kami ya. Jadi strateginya ada, tapi yang akhir kita tidak untuk bersaing-saingan cari banyaknya murid. Karena ini bukan lembaga profit ya. Bukan untuk dibisniskan, tapi kita sedang membangun apa? Kejayaan Islam lewat pendidikan. Wallahu ta'ala. Pertanyaan terakhir.
Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya. Sadar, ya. 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 Kemudian yang kedua terkait dengan nanti akan berdiri utang, mungkin salah satunya nanti di sini begitu, yang mungkin antisipasi buat alim ulama ke depan juga tantangannya juga semakin banyak. Dengan nama tetap pasti akan menumbuhkan bisnis. Menumbuhkan apa? Bisnis. Oh, bisnis. Kenapa begitu? Bisa contoh orang yang nggak ngerti dengan tetap, dengan membawa nama tetap, bisa dia mendirikan SD tetap. SD tetap. Nama tetap atau dinas, itu kan bermasalah. Seolah-olah dia nggak ngerti tetap. Ya. Bagaimana konsep pendidikan tetap, tapi mau mendirikan tetap dengan mengambil nama tetapnya saja. Iya, iya, iya. Oke, baru nanti antum yang lebih tahu bagaimana solusinya. Oke, barakallahu fikum. Masya Allah, masya Allah. Nah, yang pertama, bagaimana pengajaran Quran dan pengajaran iman ini berjalan beriringan ya. Dimana semakin anak itu belajar Quran, semakin imannya juga tumbuh. Secara teori syar'inya itu harusnya demikian. Semakin anak belajar Quran, semakin imannya tumbuh. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu yang dipelajari mereka firman Allah. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran itu sendiri adalah ibadah. Ya, nah, di mana iman itu tambah dengan amal soleh. Artinya dengan ibadah itu iman tambah, dan dengan maksiat itu iman turun. Yang perlu kita sadari bahwa anak-anak di usia dini itu masih dalam proses pembentukan. Ya. Namanya proses butuh waktu. Ya. Kalau pendidikan dan membentuk karakter itu bisa kita nikmati hasilnya hanya dengan 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan proses, ya, saya pikir akan sangat mudah sekali bagi orang tua untuk membuat dan membentuk anaknya sesuai dengan yang dia inginkan. Tapi ingat, ya, kita ini diperintahkan oleh Allah hanya berikhtiar. Sedangkan hasil itu Allah yang menentukan. Hati anak kita bukan milik kita. Kalau demikian pasti semua orang menginginkan anaknya jadi A, B, C, D, dan itu terrealisasi. Kalau memang itu milik kita. Tapi kita sadari bahwa hati anak-anak kita itu juga milik Allah. Jadi sebetulnya kita berikhtiar saja, Pak. Berikhtiar. Masalah contoh yang diangkat tadi, ketika anak pengen kita agar dia itu punya kesadaran, berarti kan prosesnya panjang itu. Ya, itu juga nanti menyesuaikan dengan fase umur anak dan juga nalar mereka. Tapi kita berikhtiar dari sejak anak kecil, terutama anak 7 tahun, kan kita sudah wajib memerintahkan mereka sholat. Bukan mereka wajib sholat, tapi kita yang diwajibkan memerintahkan mereka sholat. Kalau kita nggak merintah, kita dosa. Anak nggak sholat belum dosa di usia itu, tapi kita nggak merintah, dosa. Nah yang benar, ketika anak sudah 7 tahun, pas sholat subuh, ya kita bangunin. Kita bangunin. Yang kemudian bisa menanamkan kepada anak-anak sampai punya kesadaran
di fase itu, Masya Allah, itu luar biasa. Apalagi anaknya bangun sendiri, mau ikut berjamaah di masjid, itu luar biasa. Ya, kita bisa ngangsu kaweruh sama mereka, kita bisa belajar. Tapi ingat, karakter anak berbeda-beda. Jadi banyak faktor yang nanti akan menentukan hasil. Ya, faktor orang tuanya itu sendiri, faktor anak, faktor lingkungan. Itu nanti akan berpengaruh di dalam cepat atau lambatnya hasil anak. Yang kedua, taufik dari Allah. Kadang semuanya sudah baik, kitanya sudah maksimal, anak juga sebetulnya sudah berusaha, tapi Allah belum memberi taufik, masih ada kekurangan-kekurangan. Itu yang harus kita maklumi. Gitu ya. Jadi insya Allah secara kaidahnya kalau kita ngajari Quran itu iman anak berangsur-angsur akan naik. Tapi juga perlu dievaluasi. Ada enggak nih amalan-amalan anak yang mengurangi iman itu? Karena kaidahnya yazidu bita'ah yang kusubil maksiat. Ya, anak kita belajar Quran di kutab atau di sekolah atau di tempat TPA dan yang lain. Tapi pulang habis itu mereka bermaksiat, ketemu teman-teman yang nakal, melihat video yang enggak dan seterusnya. Itu imannya ngedrop. Jadi kita naikkan 1 tingkat, ngedropnya 2 tingkat. Jadi tambah berat lagi kan gitu. Berarti bagaimana kita menjaga anak-anak itu selalu dalam kondisi yang ideal. Nah, salah satu kuncinya adalah menjaga pergaulan dan pertemanan. Ya, kalau sekarang bukan hanya pergaulan pertemanan, tapi juga menjaga akses informasi dan komunikasi. Yang bisa menjaga itu bagi anak-anak, insya Allah dia punya peluang sukses didik anak lebih besar dari yang lain. Gitu ya, menjaga tadi akses informasi dan komunikasi serta pergaulan. Yang bisa itu peluangnya sukses didik anak lebih besar. Tinggal dia pupuk ya, amal-amal soleh, kebaikan-kebahagiaan anak itu nanti akan naik terus imannya itu. Insya Allah seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi potensi bisnis ya, SD Kutab ya. Kalau penamaan silahkan saja ya. Orang kalau bagi saya tidak ada masalah orang mau menamakan apapun dan kontennya tidak sesuai dengan namanya, itu tanggung jawab dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting kita tetap berkewajiban untuk mengedukasi umat tentang apa itu kutab dan bagaimana sebenarnya kutab, tanpa harus melukai orang. Seumpamanya ada yang kemudian mau menamakan diri dengan SD Kutab atau apapun itu, tapi tidak sesuai dengan konteks ya penamaan kutab itu sendiri, maka bagi saya itu tanggung jawab dia di sisi Allah. Nah, sedangkan kita fokus membenahi diri kita agar kita layak dan pantas merepresentasikan nama kutab itu di dalam proses pendidikan kita keseharian. Gitu. Insya Allah kan orang nanti lama-lama tahulah yang kutab seperti apa, yang tidak seperti apa. Demikian ya. Masya Allah ini sudah asar. Saya pikir cukup majelis kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kami iklankan, maklumatkan untuk kutab Minhajul Quran itu sudah dibuka. Ini kami buka secara lisan dulu karena flyer dan brosurnya secara fisik masih dalam proses editing dan penyelesaian. Semoga bisa segera dipublikasikan dan bisa untuk para wali atau calon wali yang minat menitipkan anak-anaknya di kutab bisa berkomunikasi dengan kontak person yang ada. Bagi yang sudah ada di sini dan pengen berkomunikasi, nanti insya Allah bisa langsung disambung kepada Ustadz Hilmi dan Ustadz Handika yang berada di pesantren Minhajul Quran ini. Saya akhiri, wassalamualaikum wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.